Enggak dia ya, dulu. Ya. itu sangat lama sekali. Nah, Bang Panji sebagai orang juga punya anugerah. Lu lihat apa aja sih dalam hutan? Banyak hal udah, Bang. Iya. Banyak macam-macam udah. Lihat kehidupan nyata dengan yang tidak ya udah. Pohon, Bang. Sampai kayak siluman-siluman gitu yang Bang Panji pernah lihat apa aja dalam hutan? Kalau siluman paling lihat rusa ya. Rusa tapi jalannya kebalik, ularnya kedip. Ada ciri-cirinya, Bang. Gitu. Ular bisa ngedip ya? Ular itu kalau misalkan jin itu ngedip, Bang. Serius. ADM diteror sama ular king cobra sama rivalnya. Ditaruh tuh king cobra ke dekat kamarnya. Sekarang pun ularnya ada di rumah. Oke, seperti janji aku di episode sebelumnya, aku tuh pengen tahu banget nih ya, seluk-beluk dari hutan yang memang sangat terjaga sekali, atau kita bisa bilang sangat sakral. Pengen nanya sama Bang Panji yang memang hidupnya itu hampir setengah usianya kayaknya. Keluar masuk hutan nggak sih, Bang? Dari umur berarti 8 ya? 14 tahun. Iya, 9 tahun mulai jelajah-jelajah gitu 9 tahun bareng kan dia ya? dulu. Ya. Itu sangat lama sekali. Nah, Bang Panji sebagai orang juga punya anugerah. Lu lihat apa aja sih dalam hutan? Banyak hal udah, Bang. Iya. Banyak macam-macam udah. Lihat kehidupan nyata dengan yang tidak ya udah. Macam-macam, Bang. Yang nggak nyata tuh contohnya gimana tuh? Kampung di dalam hutan. Kampung goib. Malamnya ada, siang hilang. Bayangin. Itu sering tuh. Aktivitasnya apa sih kalau kampung goib itu? Kayak gitu-gitu tuh kayak sama kok kayak kita kok. Cuma bedanya manusianya nggak ada ininya. Jadi kayak sumbing gitu. Enggak, rata, Bang. Oh, rata. Lah kita kan ada lekukannya. Dia. Bibirnya kayak ini nih. Lah mereka nggak ada. Rata, Bang. Ada yang pernah berdialog sama Bang Panji? Belum sih ya. Cuma papasan gitu. Kalau di hutan dia manggul kayu. Kayak umumnya orang-orang di desa lah. Mereka nyari kayu, nyari rumput buat ternak, punya kambing, punya sapi kok, Bang. Serius? Ya, serius. Kehidupan jin emang begitu. Iya, ya? begitu udah. Terus cuma ciri-cirinya itu mereka nggak punya ini, Bang. Lekukan. Nggak ada lekukan di sininya. Disebutnya bunian. Bunian. Di Sumatera banyak itu, aku sering ngalamin kayak gitu-gitu tuh. Di Kerinci, Taman Nasional Kerinci Sebelat tuh, di Sungai Penuh. Iya. Aku mau ke Danau Cermin yang di atas. Itu bagus banget itu. Iya, di sana kemalaman mau pulang. Jadi kemalaman mau pulang kan ke Sungai Penuh ke bawah tuh, Bang Robi mungkin pernah ke sana ya? Iya. Aku lihat doang sih, tapi bagus. Iya, pakai center. Aku berdua sama kameramenku waktu itu. Berdua kucuk-kucuk bawah. Mas, gitu. Dia nongok, cuma nengok gini doang tapi matanya rada gede gitu. Belum. Anjir. Udah, nggak macam-macam gitu. Udah. Itu yang kelihatan normal. Itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan normal, bentukannya seperti apa, Bang Panji? Pernah lihat pohon jalan nggak? Bete kan? Pohon, Bang, jalan. Pohon gede, pohon di tengah hutan. Jalan lu nggak? Gereng. Kayak Groot gitu dong, kayak film Groot. Tapi gede gitu. Pohon beringin jalan, Bang. Geser. Boleh tahu hutan apa ini? Ada lah, Bang. Ada yang nggak di boleh di daerah Sumatera juga. Kejadian Sumatera. Mungkin gue mabok kali ya dulu. Tapi beneran itu, Bang. Itu pohon geser. Berarti kalau kelas-kelas kayak genderuwo mah cemen ya? Di hutan itu ya? Genderuwo mah ini, Bang, biasa aja, Bang. Biasa aja. Pohon, Bang. Sampai kayak siluman-siluman gitu yang Bang Panji pernah lihat apa aja dalam hutan? Kalau siluman paling lihat rusa ya. Rusa tapi jalannya kebalik. Mundur ya? Enggak, kakinya kebalik. Kakinya kebalik. Jadi jalannya maju tapi mundur kan akhirnya. Kakinya kebalik. Jadi arah kepalanya juga kebalik jadi ke sini. Itu apa ya, makhluk-makhluk gak sempurna kan sebetulnya yang kayak gitu tuh. Ular ngedip. Ular ngedip? Ular ngedip. Di Alas Purwo tuh kita nyari ular ke goa. Jadi ada goa ular di dalam hutan itu. Yang lainnya sih ular-ular biasa, retik gitu, Bang. Ular-ular sanca. Yang ukurannya 2 meter, 3 meter. Tiba-tiba di zona senjanya itu kita masuk ke lebih dalam. Pas di center ada ular ukurannya 5-6 meter. Di center gitu. Nengok tuh ular. Nggak ngigit, nggak nyerang, nggak apa. Nengok, melet, ceret. Mau aku tangkap karena gede kan. Ngedip, Bang.
Bayangin ular ngedip ya. Kan ular kagak punya kelopak Iya, mata, nggak ini punya ngedip, kelopak. Bang. Lari lah. Udah kagak bener urusannya nih. Lah kita punya pendamping tapi kan kita nggak Iya, tahu itu itu belum apaan ketangkap gitu. kamera tuh. Hah? Belum ketangkap kamera tuh. Ih, Enggak, belum, oh. belum, nggak sempat kabur bang. Gila. Seru banget. Ular ngedip gitu. Aku nggak bayangin ya. Banyak. Oke. Terus, Ini tuh aku sebenarnya sih gini, pengen mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat Sobat Goib ya. Karena yang aku dengar, salah satu pengalaman hidup Bang Panji itu ternyata pernah, saya nggak bisa bilang ditipu ya, dikerjain lah. Dikerjain sama dukun. sama dukun. Ya, baik secara materi maupun imateri Iya. gitu. Pasti juga bebannya berat banget, apalagi secara mental. Kalau kita sudah dimanfaatkan orang tuh kan, kalau rezeki Allah mungkin bisa ganti guys. Tapi kalau udah bebannya ke psikis, ke mental, Itu susah. itu efeknya ke keluarga. Capek soalnya. Capek, dan orang-orang yang cinta sama kita juga merasa nggak tega ngeliat kita. Betul, Bang Robi. Bang Panji berkenan nggak untuk berbagi cerita kisah? Oh iya. Tahun 2010 itu saya mengalami kejatuhan ekonomi yang luar biasa. Karena Panji ini kan tulang punggung. Mana saya baru nikah lagi kan. Saya bawa istri sama anak saya. Nah, waktu itu kenapa saya kejatuhan ekonomi? Karena sebelumnya kan Panji punya program TV itu. Nah, ini berhenti atau dibungkus. Gara-gara apa? Gara-gara ada berita Panji mati kena komodo itu. Akhirnya dibungkus karena share-nya turun. Nah, waktu masa itu, wah itu yang namanya jungkir balik, kita ngalamin hal yang mungkin tadinya belum kita alamin. Wah ternyata nyari duit di luar dari jadi artis susah nih gitu kan. Dipaksa buat jadi seorang bapak, kemudian dipaksa buat survive, akhirnya bingung, pengalaman kurang, jaringan juga nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah, ketemu sama teman, dah ikut gua aja katanya ke daerah Cipayung, Cikendi ke dalam katanya, daerah Cianjur pedalaman, dari Cikalong masuk lagi jauh. Ngapain ke situ? Kita ikut tawasulan. Ikutlah kan tawasulan. Nah, ya modus-modusnya kayak gitulah. Modusnya tawasulan apa bareng sama istri. Jauh tuh, pakai motor dari Purwakarta, Bang, ke Cianjur jam 12 malam, mana duit cuma 100.000-nya. Masuk ke sana gitu. Biasalah katanya dibacain apa segala macem. Wah, ini kalau misalkan mau ini, ntar Panji harus mandi ini, ntar ini bawa. Gue sampai ritual mandi telanjang sama bini. Mbak juga ikutan? Tengah malam ya sayangnya. Jadi kita bayar syaratnya 500.000. Kita dikasih air, dalamnya tuh kayak ada bacaan Qur'annya gitulah. Sama kasih kayak beberapa jimatan gitulah. Habis itu kita bawa pulang. Katanya buat buang sial. Terus disuruh beli perkutut ya? Beli perkutut. Disuruh beli perkutut 1 katanya. Piara perkutut. Dah malam Jumat itu air yang ada jimatannya kita pakai mandi berdua. Jadi ada bak hitam yang suka buat di WC kan. Kasih kembang 7 rupa, kasih tuh air. Nah, yang mahal tuh minyaknya. Nah, minyaknya campur juga ke situ tuh. Nah, diputer lah, Bang. Diputer. Nanti belah sono, Panji belah sono, ngadepnya ke kiblat. Mandi betul-betul tengah malam depan rumah kayak orang tolol. Tolong itu di underline ya, kayak orang tolol. Jadi kalau ada yang masih ngelakuin ya, Dan memang tolol kan. udah bukan kayak lagi, memang tolol. lanjutin. Lagian ngapain kan kayak gitu? Kepepet, pengen shortcut. Pengen terjadi. Lanjutin. Nah, mandi ya kan. Bukannya besoknya dapat rezeki atau dapat tawaran Sakit. kerja apa segala macam, malah apes. Oke. Nanti keluar rumah sama Aufa, anak saya kan masih 3 tahun waktu itu, ditabrak motor. Jadi, kamu keluar ke gang ya? Keluar gang, mau keluar, ini anak muda nggak tahu mabok, nggak tahu gimana, nabrak nanti. Cuat! Patah anakku tulangnya. Ya Allah. Si Aufa tuh, tulang ini. Apes pertama tuh. Apes keduanya apaan dulu? Pokoknya apes terus ya. Dikit-dikit apes, dikit-dikit apes.
Itu sampai perkututnya saya tendang, Bang. Itu gongnya itu. Soalnya kan mau nyari dukunnya jauh gitu Jauh kan. dukunnya Dukun kan. sialan gue bilang kurang ngajar gitu, ngaku-ngaku ustadz lagi kan. Iya, Yang iya, saya iya. percaya tuh dia ustadz Oke. gitu loh. Akhirnya kan saya kesel kan. Hmm. Mah, mana tinggalan-tinggalan dari si Aeta? Hmm. Pak kan harus dipakai KB kamari teh ya. Hmm. Geus ayeuna mah. Gitu. Mana eta anu dinya anu syarat gitu, syarat anu kemarin dia minta gitu. Oh, manuk, Pak. Manuk. Burung. Saya ambil kan burung perkutut, sarangnya dari bambu tuh. Saya tendang. Tuh, burungnya lari. Udah tuh. Saya habis itu alhamdulillah maksudnya ya normal lagi gitu. Kapok habis itu. Udah enggak lagi, Bang, ngapain? Sebenarnya ditawari sama si, saya nggak usah bilang ustadz lah ya, sama si orang orang gandeng iya. itu, orang gila ini tuh nawarin apa ke Bang Panji sama Mbak? Ya pokoknya abis mandi ini nanti akan ada bos katanya Jakarta ngontrak lagi program TV, akan jalan lagi, rezeki akan banyak lagi. Ya iya sih bener gitu kejadiannya di 2010 saya ngelakuin itu. Ya. 2017 saya punya program TV lagi karena ada YouTube. Bukan Juga karena itu. bukan karena manu. Bukan. Nah, akhirnya udah, Bang. Saya tuh ngejalanin hidup normal lah. Ada temen ngajakin saya kerja di pabrik. Udah saya kerja di pabrik ngurusin hewan di sana, ngurusin piaraan punya bos lah gitu. Saya jadi kiper. Oke, iya. Nah, terus ada musim batu akik tuh tempo hari itu. Makanya saya tuh suka pakai pernak-pernik batu kayak gini. Kenapa? Ini tuh kenang-kenangan. 2011 saya pernah hidup hasil dari batu akik. Rame Bang. dulu. Rame, Bang. Sampai toko HP aja jualnya batu akik Batu dulu. akik dulu, Bang Robi. Nah, itu saya pernah tuh. Jadi hasil dari kerjaan itu, saya kerja waktu itu 4 bulan lah di pabrik. Saya pindah ke Cimahi, Bandung. Nah, saya berdikari tuh. Jualan ikan cupang, jualan ular, jualan binatang. Yang hewan-hewan peliharaan. Jualan batu akik, bikin-bikin cincin. Nah, sampai akhirnya tahun 2013 ke 2015 kolab lagi ekonomi. Karena anak mulai pada gede kan, biaya lebih gede, lebih pusing. Balik ke Cianjur gitu. Nanti betah, Panjinya nggak betah karena terlalu dekat dengan keluarga kan, tau lah ya, Bang. Balik ke Purwakarta, Panji betah, nantinya yang nggak betah. Akhirnya di saat udah pusing, tahun 2017 tepatnya bulan Januari apa Maret 2017 Maret itu, oh iya, Februari saya bikin channel YouTube. Tapi nggak laku. Saya tuh atraksi ular keliling sekolah waktu itu. Sampai kayak gitu. Saya dokumentasiin, saya share ke YouTube. Terus habis itu tetap, Bang, diinjak. Jadi kayak saya ngeluh, aduh hidupnya capek gitu. Makin diinjak. Terus habis itu iya mah jin teh anu janji kamari teh ka urang teh siapa ngabarohong. Aing tungtungna susah geuningan lain ka senang gitu. Makin diinjak. Saya bilang Asia jin gitu nya. Jin anu ngararilu manfaat teh gunana aing pas susah mah susah we koplok cik teh. Kalau kan makin ditincak, gering lah naon. Saya teh masih kasih ujian yang lebih banyak. Tahu nggak, Bang, selesainya masalah itu. Alhamdulillah, fase stabilnya itu saya pasrah. Jadi saya lihat rumah harus direnov. Saya lihat nanti anak-anak itu udah minum susunya pakai air teh gini. Saya kan tulang punggung di rumah. Saya yang biayain ibu, bapak sama keluarga gitu. Tahun itu saya harus dapat uang untuk renovasi atau rumah saya runtuh. Udah pusing, udah nggak tahu harus gimana lagi. Ke depan rumah tengah malam, saya lihat ke langit, saya bilang gini, ya Allah, Engkau tuh ada nggak sih, saya capek. Udah nggak kuat lagi, sambil nangis. Udah gitu, udah aja. Saya masuk ke rumah, ambil handphone. Saya tuh bikin klarifikasi. Judulnya ada di channel YouTube saya tuh, Maaf saya masih hidup. Itu video pertama yang viral di channel YouTube Panji Petualang. Jadi bikin klarifikasi, Bang, videonya potret gitu. Rambut acak-acakan, mungkin nanti bisa di tayangin juga tuh di channelnya Bang Robi video itu. Halo teman-teman gitu, Assalamualaikum, saya Panji Petualang gitu. Saya tuh sebenarnya masih hidup, nggak mati digigit komodo. Saya lihat bikin klarifikasi aja biar viral gitu maksudnya. Bener, Bang. Besoknya viral 2 juta view, Bang. Alhamdulillah. Diundang lagi TV, diundang lagi media, diajak lagi ini. Nah terus ada tuh teman saya mantan host di Global.
dimensi inilah ya, saya sebutin Global TV gitu kan. Yuyun namanya, dulu dia hostnya Mata Angin programnya, saya kan petualangan Panji. Nah, Yuyun bilang, Ji, Zara itu bikin YouTube, udah 2 juta, itu YouTube Panji Petualang punya kamu bukan? Iya Yun, sini, kamu ke Jakarta, nanti aku benerin YouTube-nya, aku ke Jakarta dibenerin, dimonetizein, apa segala macam. Nah, diajarin lah sama Yuyun tuh, sama Mbak Yuyun soal gimana sih cara YouTuber, apa segala macam. Dan jalannya tuh ada aja Bang. Alhamdulillah. Di 2019 aku dapat ular king cobra gede banget. Nah, cuma sebelum dapat ular itu aku mimpi didatengin satu ular gede banget. Jang cenah. Geus coba teh dina genep sasih ieu genep lakon teh gitu. Jadi dia bilang teh maneh teh kamari teh dicobaan dina genep lakon. Genep lakon teh 6 lakon teh naon ya artinya ieu. Hah? Episode. 6 episode. Udah. Jadi setiap tahun itu adalah lakonnya gitu. Udah. Nah, lakon ka-7 na ieu maneh waktuna bungah jadi kembang cenah gitu. Akhirnya tapi kayak geus ieu Panji bakal dapat ular gede cenah. Abis ini Panji akan dapat ular besar dan itu bahkan bikin viral lagi se-Indonesia Raya. Kayaknya gua dapat ular terus yang gede-gede tiap hari kagak viral-viral. Begitu aja viralnya iya. Nah, ada laporan rescue di Sumedang. Daerah pesawahan tuh, daerah perbatasan Sumedang sama Subang, namanya daerah Kampung Sanca. Rescue lah kita ke situ, nyari ular king cobra yang sering kelihatan di sawah, Bang Robi. 2 hari tuh kami di situ. Hari pertama nggak ketemu, hari keduanya ketemu lagi berjemur di pojokan sawah. Tangkep, bawa ke rumah, viral tuh. Video pertama tembus view-nya, kalau nggak salah 5 juta view. Masya Allah. Nah, video kedua, Panji kasih nama pas dimandiin. Teman-teman, ini ular saya kasih nama ya. Nah, ada yang punya saran nggak? Wah, itu udah namanya gaib semua tuh. Ada yang pengen Antaboga lah, Nilam Sari lah. Wah, enggak ah, aku bilang. Pamali, Karuhun, masa dikasih nama ular? Udah, saya bilang, ini namanya Garaga aja kayak ular Naruto. Satu Indonesia ngundang tuh ular. Ini Garaga. Garaga tuh gila. Buset Bang. Bener, itu saya tiap hari training. Alhamdulillah. Gak ada yang ngalahin Panji itu 2019 2020. Alhamdulillah ya Allah gitu. Iya, Bang. Itu Garaga nggak usah dipakai atraksi Bang Robi. Keluar dari boxnya nongol gitu doang. Kenapa? Oh, anjir. Itu ular melet doang orang Garaga katanya. Padahal apa bedanya sama ular lain? Sampai yang lain-lain ya. Ada. Sampai hari ini itu ular viral gitu ya. Berarti coba ajarin Garaga ngedip. Lebih viral banget. Lebih viral lagi. Kasih bulu mata gitu ngedip dia. Nah itu makanya jadi, nah aku tuh jadi pernah ada sempet sama Teh Melanie Subono. Dia nanya, lu Wolver nggak sih? Lu dateng aja ke sini Teh. Lu ngobrol sama ular gua kan, lu kan bisa ngobrol sama hewan. Iya. Teh Mel kan bisa ngobrol sama hewan, ngerti dia. Oh bisa juga kan? Oh iya, dia paham. Wow. Teh Mel tuh paham, dia suka ngobrol sama kucing, sama anjing. Gue pengen dong diajarin katanya ngobrol sama ular. Teteh ke sini ke rumah. Oke, katanya datang ke rumah. Nah, Garaga ini dia ular paling ekspresif di Black House di rumah. Yang lainnya itu kalau ketemu orang ya antara nyerang atau diem. Garaga itu pecicilan sendiri. Jadi ada berapa king cobra ya? Garaga, Goldie, Widi ya Ki. Nah itu kalau kita lewat kandang-kandang itu Garaga doang tuh paling kepo tuh. Nongol, tolah toleh. Oh, katanya udah dia tidur lagi. Yang lain tuh enggak diem. Kalau enggak matok gitu nyerang. Garaga tuh lucu. Kalau lihat cowok nggak ganteng atau cewek nggak cakep, marah dia. Serius. Tapi kalau lihat kayak cowok Tarzan kemarin, gede tinggi gitu kan, ganteng, iya tahu sendiri kayak kucing. Digitu-gitu sama Tarzan. Kayak kucing, Bang. Iya. Tapi kalau jelek, mohon maaf ya, hitam gitu. Iya, cewek pun gitu. Datang Berliana, lover kan ke rumah. Diusap-usap Berli diem. Iya. Lagi liran bini yang lewat di patok. Wah, habis ini hancur saya nih. Garaga udah, ini aduh. Rasis. Tapi itu, Panji nggak ngerti Bang Robi, kenapa kok Garaga bisa kayak gitu fenomenanya gitu waktu itu. Iya. Saking viralnya, aku ngeri orang banyak niru kan. Banyak niru fenomena itu, wah dianggapnya king cobra itu ya ular jina. Nanti orang tangkep takutnya kena gigit gitu kan.
Akhirnya udah aku aku jarang syuting sama Garaga. Oke. Jadi sekarang itu lebih ke arah kayak kita tuh ngebahas sosial, ngobatin orang yang kena gigit ular, Oke. rescue kayak gitu-gitu. Oke, Bang. Jadi kalau melihat sekarang ini fenomena banyak ya, let's say tadi YouTuber gitu ya, atau mungkin juga content creator yang melibatkan hewan dan lain sebagainya. Bang Panji sebagai orang yang memang sangat mencintai alam semesta gitu loh, nggak hanya tentang tumbuhan tapi juga flora fauna lah. Dirimu punya pesan apa sih buat kita yang seakan-akan, mohon maaf, eksploitas alam semesta berikut dengan segala isinya ini untuk sebagai konten, Bang? Kalau misalkan orang-orang yang nge-explore abis-abisan sumber daya alam di luar sana aja masih boleh untuk mereka ngeruk hasil bumi, nebang pohon, itu aja masih boleh. Kenapa kita yang sayang sama satwa, kita punya hewan peliharaan baik itu liar maupun domestik, tapi tujuannya memang baik, nggak boleh. Toh yang kita sampaikan itu edukasi atau ajakan kebaikan untuk merawat mereka. Eksploitasi ini kan atau welfare, itu ketika si hewan yang kita tayangkan, itu kita beli dari pasar, kita potong giginya, kita mainin, habis itu mati, besok beli lagi. Nah itu baru dosa. Janganlah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak Bang Robi dengan kucingnya, Panji dengan garaganya, dan hewan itu sampai sekarang masih terawat dengan baik, gitu loh. Kenapa enggak? Gitu. Toh yang penting tidak melanggar hukum yang ada di dunia ini dulu. Gitu kan. Misalkan, wah besok aku mau beli ular tapi yang dilindungi ya besok aku tangkap polisi. Apalagi kalau misalkan bukan hasil penangkaran resmi, gitu Bang. Jadi sebelum kita memang ingin memelihara hewan atau bikin konten animal, baiknya gini. Misalkan kayak teman-teman yang suka primata, di luar sana ada banyak banget pejuang lingkungan yang lagi nyelamatin orang utan, monkey, kera, individu-individu yang mereka rehabilitasi dari hasil serahan-serahan pemerintah atau hobis. Nah ini bisa menghargai juga kayak, tolonglah nggak usah campaign monyet dipakein baju. Kan oke lah lucu, tapi tolonglah hargai teman-teman yang lagi di hutan sana lo berjuang nyelamatin monyet dan orang hutan dan apa gitu di sana. Itu kadang-kadang aku kemarin juga kan kayak balik dari sana. Itu kok anak-anak YouTube kenapa sih katanya gila-gila. Kita tuh campaign stop pelihara primata. Primata bukan untuk pelihara. Tapi kenapa primata dibajuin sama mereka? Serba salah juga. Di satu sisi primata yang dibagiin baju ini adalah primata yang juga direscue sama teman-teman ini juga kayak gitu. Nah intinya kalau saran dari Panji sih buat teman-teman kreator satwa, selama kita nggak welfare, kita tahu bagaimana cara memeliharanya dengan baik, bagaimana cara mengurusnya dengan baik, dan kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, nggak ada masalah sih Bang. Yang penting satu nggak melanggar hukum, kedua nggak melanggar hak dari si hewan itu sendiri. Karena mereka juga punya hewan, bahkan dibuatkan undang-undang juga. Itu betul Bang, kayak gitu. Bang, aku mau izin nanya, di masa-masa dirimu sempat jatuh kemarin. Karena ini ada kaitannya dengan episode kita sebelumnya dengan Ki Atmo. Kalau boleh, ketika dirimu jatuh, aku yakin selain istri tercinta, anak, Allah tentu aja keluarga yang menguatkan, pasti beliau juga menguatkan. Beliau menyampaikan pesan nggak melalui mimpi atau apa? Enggak sih. Jadi kalau pesan kan secara langsung aja. Justru apa yang disampaikan beliau? Sabar, tawakal. Ingat, nggak ada sesuatu hal yang instan. Selalu ngasih tahu kalau lebih ke gini, kayak sebenarnya itu Panji itu nggak sabaran. Karena pernah merasakan begitu cepat naik. Mungkin ya. Begitu cepat naik, tiba-tiba hilang. Iya, tapi emang benernya Bang Robi, aku tuh nggak sabaran orangnya. Jadi ketika emang aku sendiri udah tahu sebenarnya bakal ada sesuatu yang akan luar biasa bagus gitu. Kayak sering aku ngobrol ke Ki Atmo atau ke Nenti. Besok tuh aku akan dapat ini loh. Terus tuh ternyata besoknya diundur. Jadi lusa. Di situ aja aku udah patah semangat. Sama lagi. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba ini yang dampingin juga ngomong, nyesel kayaknya gue dapat anak asuh kayak gini. Sebentar, saya ralat bukan anak asuh, anak kandung.
Bukan anak asuh, anak kandung. Dikit-dikit ngeluh katanya Kira. Tapi emang kayaknya itu ada karakter juga deh dari tanggal lahir, ya nggak sih? Kita sebagai pria-pria Leo emang gitu, impulsif kan? Iya kan? Pengennya, Tapi tiba-tiba bener kan kejadian gitu, Pak. bener sih. Terus udah Iya, gitu, iya, bener. aku tuh ini kayak misalkan kayak gini. Kadang dalam finansialku, Iya. ini curhat dikit ya Bang Robi nggak apa-apa ya. Duit tuh udah tinggal gopek lah. Kata. Dan istriku tuh ada banknya sendiri gitu. Maksudnya dia punya apa namanya budgeting sendiri. Aku lihat dia udah gelisah. Aku tuh nggak pernah nanya gitu, mah uangmu tinggal berapa? Nggak pernah. Udah pasti, wah gua harus ngasih duit lagi lah gitu. Ya Allah, ya Robi, rezekinya dari mana lagi ini gini. Nah ini nih. Udah semangat aja, jalanin aja, jalani nikmati syukuri. Dia bilang gitu. Oke, ya nikmat apaan? Lu majin kagak enak, gua mah hidup begini coba lu jadi gue. Dah diem. Jadi dia tuh diem, nggak ngomong lagi. Udah jalani nikmati syukuri. Panji semangat aja, semangat. Lah lu mah nggak jadi gua, lu nggak makan aja hidup lah, gua makan. Saya tuh sampai debat kayak gitu, sering banget. Memang Allah tuh ngasih itu di saat yang emang tepat, dari waktunya, dari apa saja. Kejutannya tuh ada aja. Di saat kita menyerah, tiba-tiba ada. Duit udah ditransfer ya? Wih! Alhamdulillah ya Allah. Maki-maki semua. Anak Sunda. Kurang ajar. Gua bilang juga apa? Kita yang ngedetik. Anak durhaka itu. Ini juga ya, susah juga loh jadi Bang Panji nih ya. Komunikasinya 3 arah, guys. Empat. 1 ke Allah, 2 ke manusia, 3 ke hewan, 4 ke jin. Capek jadi lu ya. Ngobrolnya ke 4 arah gitu. Kebayang sih Bang Panji. Ya Allah. Seorang Panji itu ketika berhayal sesuatu, memikirkan sesuatu, buah pikiran itu pasti akan terjadi nggak? Ya, Betul kan? iya. Iya kan? Dan jeleknya itu kalau misalkan kita udah lemah, makanya nggak boleh disuruh. Iya benar. Panji harus semangat jalani, nikmati, syukuri, itu aja konsepnya katanya. Jangan ngeluh. Iya. Karena kalau nanti kamu ngeluh, keluhan itu jadi nyata. Bener sih itu. Kalau kita mikir buruk jadi buruk, kita mikir bagus jadi bagus ya. Bener itu. Iya, Bang Robi gitu juga ya? Iya sama. Iya kayak gitu. Jadi apa yang aku pikirin itu terjadi. Ya. Oke, ini aku pengen ngebahas soal ular lagi nih Bang Panji. Mungkin karena Bang Panji udah ketemu lagi sama Kiatmo, sering ngobrol-ngobrol hal yang berhubungan dengan goib lah. Emang kalau ular secara spesifik ya, kehadiran ular kecil atau ular besar di rumah seseorang itu bisa menjadi tanda kiriman santet nggak sih? Enggak sih, enggak juga sih Bang. Enggak, gini, santet itu mungkin kalau misalkan ularnya balik lagi tadi, kalau ularnya kedip, ada ciri-cirinya Bang. Ular bisa ngedip ya? Ular itu kalau misalkan jin itu ngedip Bang. Serius. Sekarang gini deh, ngebedain jin sama bukan, antara ada dan tiada. Berarti morfologinya yang kita lihat. Iya. Kalau morfologinya dari sisik, dari mata, dari sisik ventral, dari desis, dari perilaku, itu bisa disamain dengan ular normal. Tapi kalau mata ngedip itu mustahil Bang. Iya. Tapi aku pernah nemuin masalahnya, memang ada ular yang bisa kedip. Gede lagi ya? Pernah dengar nggak mitos ikan mas yang bisa kedip, jangan ditangkap? Ada Bang. Itu di Danau Toba kalau ada ikan mas gede, terus kedip, mana ada nelayan berani ambil? Nggak ada. Nah begitupun buaya siluman sama buaya asli. Bedanya adalah buaya asli itu jarinya ada 4. Semua jarinya tuh 4. Depan kanan 4, kiri 4, belakang 4. Nah kalau dia siluman, jarinya 5. Kayak jari kita. Antara kaki depan sama kaki belakang sama, ada 5. Nah, itu aja ciri-cirinya. Nah, sisanya adalah si gaib ini kan ketika dia memang tidak bisa dilihat gitu loh. Berarti jadi halus bangsanya. Iya. Nah, ketika energinya udah stabil, dia masuk ke hewan, ya dia akan sepenuhnya jadi si hewan itu. Dan itu bisa dikendaliin sama si dukunnya. Nah, ciri-cirinya diantaranya adalah tadi matanya kedip. Sisanya dia ngeluarin bau amis. Kalau ular liar yang normal masuk rumah, dia tidak berbau, tidak juga kedip matanya. Berarti ular normal. Tapi kalau misalkan dia kedip, terus ada bau amis, nyelek sampai ke sini kagak enak, biasa sampai muntah kalau nggak kuat.
Nah itu teluh baru tuh. Teluh itu baru. Teluh biasa yang dikirim tuh ya. Iya itu teluh ular. Itu udah teluh paling sakti itu di antara teluh lain. Bang Panji, ini nggak tahu ya mitos atau bagaimana, mungkin bisa dijawab. Untuk kita yang berniat pengen memelihara hewan apapun lah di rumah. Dengan nawaitunya adalah agar rumah kita dilindungi dari yang nggak baik-baik. Katanya kan bisa gitu. Entah itu kucing atau apapun itu. Kamu setuju atau nggak Bang Panji? Setuju aja. Setuju ya. Energi negatif pasti akan mental ya kalau ada hewan di rumah kita ya? Iya, kadang-kadang ada impact-nya. Kayak kucing. Kucing, burung perkutut juga sama. Cuma kutut kadang-kadang kalau misalkan orang yang nggak selaras sama kututnya bisa balik ke orangnya. Nggak bagusnya gitu. Oh gitu? Iya bang. Kutut tuh unik gitu. Tapi kalau kucing tuh netral. Dia bisa nerima energi jelek, energi baik. Iya. Bagus. Kucingku pernah sempat waktu aku katanya lagi diserang, empat-empatnya meninggal langsung tuh ada juga. Aku di rumah tinggalku bang. Justru miara kucing malah, bukan ular. Oh. Jadi Black House itu shelter. Oh. Isinya ular, jin dan sebagainya lah. Ada jin apa aja penasaran gue. Serius bang. Serius ya? Coba aja Bang Robi nanti searching Tentang Black House Panji Aku mau main Petualang. ke sana, mau main ke sana. Main-main. Itu semuanya ada di situ. Coba kalau di rumah tinggal kami, Ya. ular tuh nggak ada kami simpan di situ. Karena ada Nebula, anakku yang kecil. Aku nggak mau dia sensitif soalnya kan. Oke. Dia sensitif. Jadi kalau kena hal-hal energi yang negatif, anak ini gampang sakit. Oke. Makanya aku taruhin sekarang kucing malah bang di rumah. Malah kucing jadi ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku. Siap bang. Biasanya kalau orang yang niatnya nggak baik, Baik. atau dia perilakunya nggak baik, atau mungkin dia punya ilmu yang tidak baik dalam dirinya, ketika dia bermain ke Black House, ada kejadian apa dengan orang itu? Jujur. Sebutin aja namanya. Jangan lah. Nggak nanti dibip sama tim aku. Kan Bang Robi nggak kenal semua orang-orang, nanti dibip. Jadi kan sempat ada fenomena waktu pertama dibangun rumah itu kan ada pocong bang. Iya, sering nongol pocong. Anjir. Real. Dari tanah aslinya emang. Iya, pocong. Jadi gosong gitu mukanya kosong. Aku ada ininya, ada dokumentasinya, videonya, apa real semua itu. Ada pocong, kuntilanak sering. Nah viral lah ceritanya kan, viral. Banyak tuh teman-teman spiritual main ke rumah. Wih datang, udah kayak sakti semua. Gitu. Wih. Niatnya mau ngusir. Taunya diusir. Tadinya mau nginep pulang. Jadi pulang. Kita dengar ceritanya. Kenapa mereka sampai pulang? Ada apa? Apa yang terjadi? Drivernya kan pada tidur di tengah taman tuh. Lalu kasih karpet. Iya. Kakinya ditarik. Anjir. Lari. Terus separuh yang tidur di kamar atas, jendela dibuka ditimpuk tanah. Bruk. Tanah kuburan. Habis itu ada beberapa timnya yang kesurupan juga. Sampai lihat kaki gede banget katanya mau nginjek rumah. Hah? Kaki sahayu. Kaki sahayu. Padahal dia orang normal, bukan dia dukun ya. Dukunnya apa yang terjadi sama dia? Lari. orang akhirnya sembuhnya cuma kita kasih air ya sayang ya. Kasih minum dulu nih gitu. Udah pada sembuh, udah pada eling. Akhirnya mereka bilang, udah nggak kuat, ini ada serangan dari luar katanya. Padahal bukan, karena mereka pengen ngusir, makanya mereka yang diusir. Gitu. Niatnya begitu. Kira-kira kalau aku main ke sana apa yang terjadi ya, Ki? Enggak. Takut aku. Karena Enggak, aku dukun santet. Main aja lah, nggak ada apa-apa. Rumah itu tuh rumah di kampung aja, Bang. Dulunya tanah apa sih itu, Bang? Dulunya di situ tuh ada 3 sumur. Jadi gini, di kampung itu kan ada namanya Cipaneuresan atau Sirah Cai, mata air. Nah dulu tuh tempat sakral, namanya tuh daerah Babakan Idir. Nah daerah Babakan Idir ini tuh tempat di mana zaman dulu, dari zaman Belanda sampai sekarang itu terkenal gitu loh, tempat sakral. Memang sumur Sakral, ada sumur, sumurnya sakral. Nah, itu tanah saya beli, saya jadiin rumah, sumurnya saya tutup. Waduh. Di ruang depan itu Ya gitu, Allah. yang itu. Ya. Nah, itu kalau misalkan musim kemarau, Bang, Ya. itu nggak pernah kering sumur itu. Dari mana-mana ngambil air dari situ. Kalau kata Ki Atmo kemarin sempat Ki Atmo baca portal lagi ya. Tempat keluar masuknya makhluk. Jadi dari alam sana tuh ke alam sini tuh masuk bisa jadi lewat situ gitu. Atau tempat apa minumnya ya Ki ya. Tempat cari airnya lah gitu. Terus kayak aku tutup gitu.
Aku jadi keinget sama rumah yang aku robohin di Lampung, rumahku lama, rumahku kecil. Kayak punya feeling aja kayak Atmo dan Abang nggak tahu betul atau enggak. Memang ada sumur di situ di rumah. Terus aku kayak ada intuisi untuk menyampaikan tanamkan satu pohon buat dia bermigrasi pindah ke pohon itu. Itu saran yang bagus nggak sih, Ki? Emang iya? Oh sama? Iya, aku tanam pohon di situ. Lah sama dong berarti. Iya, jadi sekarang Kayak kita kakak adik deh. Dari mimpi, dari solusi. Jadi kalau nanti abang ke rumah, Ya. di tengah-tengah rumahku ada 7 pohon aku tanam. Sengaja untuk migrasinya mereka. Ya. Kok sama ya? Serius? Tapi aku cuma sebatas kayak itu Kamboja aja. Maksudnya bukan pendengaran sih, karena kan aku bukan ini. Yang ini mintanya Kamboja kuning aja udah gitu. Jadi taruh Kamboja aja. Jadi kalau kemarin gitu juga. Soalnya kan posisinya takutnya kan ngebahayain ke kita kan, Bang. Kita butuh tanahnya buat kita bangunkan tempat. Ya udah akhirnya tanamin pohon. Oh, ternyata itu solusi yang baik ya, Ki ya? Memang Bagus, bagus dan- itu ya. Berhasil ternyata. Iya. Iya, jadi kita Jadi tuh enak gini, gitu. kalau mau mindahin sesuatu, kan itu kita kelunuan nih sama yang punya rumah sebelumnya. Ya kita bangunin rumah baru, solusinya gitu aja kan? Iya kayak gitu. Jangan lo sembah. Janganlah. Sekarang ruginya nanam pohon apaan, Bang? Iya, malah adem. Iya. Air bisa ketampung. Iya, cuman masalah takutnya kalau nanam pohon buat rumah yang di sumur, kalau yang datang lebih banyak. Ya itu sekarang kayak gitu. Kayak gitu sekarang. Pokoknya kalau kemarin tuh Ustadz Faizar kan datang ke rumah kan. Mm-mm. Apa habis maghrib itu tiba-tiba itu kan daerah cuma 400 meter MDPL ya. Jadi nggak tinggi gitu. Nggak tinggi. Tiba-tiba habis maghrib ada apa? Kabut turun. Kabut. Timnya kok nggak enak bener perasaan ya. Udah nggak usah dipikirin. Lo makin pikir makin gila lo di sini kan. Udahlah, tambah-tambah orang capek aja gitu bilang. Pokoknya kalau di situ, suges aja dikit, makin gila bang, asli. Iya, iya. Ada angin muter beneran. Itu tahu Bupati Indramayu Luki Hakim, Iya. temennya Iya, abang iya. juga kan, Iya, Mas iya. Luki tanyain. Iya, iya. Bener ya rumah Panji horor tadi. Baru datang mau ke Indramayu, mau kampanye, Iya, iya. mampir ke rumah, makan dulu mas di rumah, ngemih dulu kayak apa, iya. Sama Purkon tuh berdua tuh, ngemih tuh Mas Luki. Api bang, segede gini nih, dari atas. Buk ke pagar, terang. Itu Mas Luki lihat tuh. Lihat Mas Luki, ih api. Jatuh di pojok si Purkon, matiin kebakaran kata. Dimatiin terus hilang kan. Lah kagak ada yang kebakar katanya. Kata Mas Luki ngoceh-ngoceh langsung. Lu gak usah miara-miara begituan lu, buat apaan lu? Gua tahu lu kan katanya kan persangkanya. Ih bukan Mas. Bukan. Bahaya katanya. Bukan apa-apa tuh katanya. Itu usir lah, ngapain sih katanya kayak gitu-gitu taruh di rumah katanya. Dia kan sensitif itu orang tuh, Mas Luki tuh bang. Lu biar aja, gua ngeri juga. Iya, Ada jadi video itu bang, Aku curiga sebenarnya portal deh itu. portal bang, Bener ya? Portal ya? portal. Pokoknya abang kalau masuk ke situ dari luar ke dalam tuh udah beda. Sek, gitu udah. Kerasa kok bang, orang awam pun bisa ngerasain kok. Nggak usah harus orang sensitif. Iya, iya. Seru nih. Seru kayaknya ya. Jadi kalau misalkan aku tuh mikirnya gini, terkadang kalau kita punya rumah yang memang di mata orang lain horor, tapi di mata kita atau di rasanya kita itu sebenarnya rumah itu melindungi tahu. Iya. Menurut aku, ketika kita ketempelan sesuatu di luar, energi yang ada di rumah itu akan menyortir sendiri. Ya, Yang betul, jelek-jelek itu akan diusir sendiri. Betul nggak sih? Betul, itu kayak Gitu kan emang? Iya. Ya makanya kalau rumah kamu kata orang lain horor, kamu syukuri guys. Ya Ki, karena yang horor di rumah kamu yang horor Dijaga. itu sebenarnya dia akan nyuciin kamu, jagain kamu. Iya, Itu sih yang aku rasain. Betul Jadi itu. kalau orang bilang rumahku horor-horor, aku malah seneng. Jadi nggak ada maling yang berani. Iya, takutan maling juga ya. Iya. Aduh guys, dari ini semua yang pasti gini ya, kalau kita ngerasa apa ya, pengen bawa-bawa barang, kayak tadi kan aku bilang nih, kalau misalkan kita di luar masuk ke rumah, minimal kita bersih-bersih, gimana pun juga kita harus hormati siapapun yang menghuni di rumah kita. Nggak hanya kita yang menghuni, Betul. yang punya tanah dulu juga menghuni di situ. Nah permasalahannya Bang Panji, kalau kayak Bang Panji bawa-bawa ular dari luar gitu ya, itu gimana? Pas masuk rumah itu, gimana ya, apa ya? Ada kejadian-kejadian aneh nggak sih ular-ular itu? Karena kan belum tentu aja mereka bener-beneran animal. Ya, ular-ular liar itu yang paling banyak bawa itu hal-hal mistis ke Iya kan? shelter, ya, itu betul.
Terus gimana menyortir? Apalagi di rumahku tuh ada beberapa ular yang udah matok tuannya sendiri sampai meninggal. Iya. Hah, tuannya sendiri? Iya. Oh, dulu peliharaan orang? Iya, piaraan orang, ada pawang. Pernah dengar nggak berita pawang ular meninggal di Trenggalek? Oh, iya. Setahun lalu lah, atau 2 tahun lalu, itu beritanya kan center di mana-mana. Lah itu ularnya ada di rumah. Hah? Iya. Terus KDM diteror sama ular king cobra sama rivalnya. Ditaruh tuh king cobra ke dekat kamarnya. Sekarang pun ularnya ada di rumah. Ini boleh disampaikan yang Iya boleh. perihal Pak KDM? Iya, benar. Lah kan sekarang di rumah, dirawat di rumah ularnya. Itu bukan ular liar. Karena masa iya ular liar bersih, nggak ada kutunya, nggak ada parasitnya. Udah gitu karakternya juga udah kayak diatur, udah hasil miara. Iya. Bapak tuh nelepon waktu itu. Cenah. Ya teh ya orai cenah asup ka imah. Orai king cobra, piraku aya king cobra apa di Pakuan cenah gitu. Ditarewak tah ku barudak cenah dek diantar ge ka Panji cenah. Udah ditarangkep, Ya Allah. disimpan, dibawa ke rumah sama bapaknya dikirim ke rumah. Di rumah saya periksa, ternyata ularnya ular peliharaan. Ya Allah. Jadi teror berupa Teror. ular. Nah, Jadi itu sekarang ada di rumah tuh ularnya. sebenarnya nggak berbahaya. Bahaya. Bahaya juga. Ya kalau matok bapak. Iya sih. Iya sih. Makanya ngamuk-ngamukan beliau kan. Iya juga. Sampai mau bikin perda pawang ular nggak boleh nyerang ular. Terus tempat shelternya masih dibolehin. Ya karena kan kita konservasi Iya, ya. konservasi. Ada aja jawabannya. Yaudah Bang Panji, makasih banyak. Sama-sama. Salam-salam buat Bang Robi, anak-anak makasih semua. ya, Kasih Bang banyak, Robi. makasih banyak udah hadir. Kiatmo, terima kasih banyak. Kita pamitan guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.